Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kembali lagi di channel kami Omi Movie Like It. Nah, sekarang aku akan membagikan informasi bagaimana cara mengajukan hasil sanggahan hasil P3K. Nah, pengumuman hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sudah diumumkan. Nah, kemudian ada yang merasa tidak puas, kemudian kita bisa mengajukan sanggahan. Melansir situs resmi SSCASN, masa sanggah P3K guru merupakan waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, baik seleksi administrasi, seleksi UNBK tahap 1, tahap 2, atau tahap 3. Masa sanggah diberikan selama 3 hari pasca pengumuman dengan instansi wajib menjawabnya dalam waktu 7 hari. Nah, kemudian cara mengajukan sanggah. Seperti diketahui, seleksi kompetensi P3K guru menggunakan UNBK Kemendikbud. Melansir informasi resmi, setelah dilakukan pengumuman seleksi kompetensi UNBK dan terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, kemudian dapat mengajukan sanggahan. Nah, seperti diketahui, seleksi kompetensi rekrutmen P3K guru terbagi dalam 3 tahap dengan terdapat masa sanggah untuk setiap tahapannya. Setelah sanggahan diterima oleh instansi, panitia wajib mengumumkan hasil sanggahan dan bagi pelamar yang dinyatakan lolos dapat melakukan pemberkasan. Kemudian ada 3 tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi 1 diperuntukkan bagi tenaga honorer X kategori 2 sesuai dengan pangkalan data atau database THK2 Badan Kepegawaian Negara, dan guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan terdaftar di Dapodik. Bagi peserta yang tidak lolos dapat kembali melakukan pemilihan formasi dan mengikuti seleksi kompetensi berikutnya. Nah, kemudian ada seleksi kompetensi 2 diperuntukkan bagi peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1, guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru Dapodik, dan lulusan pendidikan guru profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbud. Guru non-ASN dapat memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kali, sedangkan lulusan PPG dapat memilih formasi sesuai dengan domisili peserta. Peserta seleksi kompetensi 2 memilih formasi dalam instansi kewenangan yang sama dan sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh peserta dari THK2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, serta lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Peserta seleksi yang tidak lulus nilai ambang batas tapi tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya, atau tidak lulus nilai ambang batas di seleksi kompetensi 1 atau seleksi kompetensi 2, dan dapat mengikuti seleksi kompetensi 3 dengan melakukan pendaftaran pemilihan formasi ulang melalui portal SSCASN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan afirmasi P3K guru. Nah, sementara itu dalam pelaksanaan rekrutmen P3K guru terdapat afirmasi bagi peserta yang ditentukan oleh Kemendikbudristek.
Afirmasi merupakan kebijakan nilai tambahan yang diberikan kepada guru honorer yang berusia di atas 35 tahun yang mengikuti tes seleksi P3K guru. Penambahan nilai atau afirmasi kompetensi teknis tercantum dalam pasal 28 Permenpan RB nomor 28 tahun 2001. Adapun ketentuan penambahan nilai kompetensi teknis sebagai berikut. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dan nilai paling tinggi kompetensi teknis. Pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dan dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Pelamar dari THK T2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud di atas secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Perlu diketahui penambahan nilai-nilai tersebut diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi teknis. Penambahan nilai diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi teknis pelamar. Baik, berikut informasi mengenai sanggah cara menyanggah hasil P3K. Oke, nantikan video-video kami selanjutnya tentang informasi terbaru P3K dan bagaimana caranya atau bagaimana formatnya dalam mengisi masa sanggah P3K. Nantikan video kami selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.